Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar legiter semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Ini Olive abis pulang jogging, mau coba ngonten di pabrik es krim Diamond ya, di Skinpang Bingung situ. Tapi ternyata sudah nggak di situ lagi ya. Store-nya udah pindah, di sana cuma ada pabrik dan kantor tapi tertutup untuk umum. Jadi Olive balik maning nih ke rumah. Ikutin kegiatan Olive ya, siang ini mau masak-masak. Olive akan masak pucuk ubi singkong ya, sama kincong ya. Kincong tuh apa ya? Kecombrang ya. Nah, ini kan ada kecombrang, ada kemiri, cabe. Ini daun singkong yang sudah Daun singkong yang sudah direbus, kemudian dipotong kecil-kecil, digunting boleh, di blender boleh. Ini daun salam, bawang putih, bawang merah, lengkuas, sama serai. Nah, nanti tinggal masukin lagi Olive nggak ada ketumbar, harusnya pakai ketumbar. Ini lagi kehabisan ketumbar, tapi it's okay lah ya, kita skip dulu ketumbarnya. Oke, legiters, yuk kita masak pucuk ubi singkong kecombrang khas Melayu ya. Pertama-tama ini bumbu yang tadi kita haluskan, kita blender ya. Kita tumis dulu dengan minyak sampai naik bau. Kemudian kita masukkan serai, daun salam, lengkuas ya. Nah, wangi macam ini baru kita masukkan air. Ini airnya keruh karena tadi bekas blenderan Olive masukin ya, sayang masih banyak bumbunya. Nah, sudah menggelegak macam ini baru kita masukkan pucuk ubinya ya. Masukkan pucuk ubi semua, terus masukkan lagi kincong ya, kecombrangnya. Masukkan lagi cabai. Warna-warni cakep ya guys. Kalau kalian suka, biasanya dimasukkan lagi ikan asin atau teri ya, teri yang udah digoreng gitu. Tapi ini enggak, Olive karena sudah ada ikan goreng. Menunya hari ini ada ikan asin juga, jengkol, sambal jengkol, lado tanah ya, udah ada ikan asin ya. Jadi ini nggak pakai yang asin-asin ya, nggak pakai teri atau ikan asin. Kita tambahkan dengan garam. Kalau suka penyedap tambah penyedap, juga gula. Tambahkan gula ya. Aduk-aduk lagi kembali. Dan terakhir kita masukkan santan. Aduk kembali ya. Nah, ini ntar lagi kita masukin santan. Terakhir kita masukin santan. Boleh pakai santan instan aja ya. Nah, pucuk ubi singkong kita sudah ready. Ayo sekarang kita plating ya semua. Olive juga masak beberapa menu ya untuk pelengkap gulai ubinya ini. Pucuk ubi singkong, lado tanak terong ikan asin, lado tanak terong jengkol ikan asin. Ini ikan tenggiri goreng, dan ini masih ada sisa kemarin ya, salai, baby salai yang dilado. Oke, selamat makan teman-teman.
Hai Legiters, jumpa lagi. Ini jam 4 sore. Di sini hujan ya. Tadi rencananya Olive mau beli mineral water galon, tapi milipir dulu kita ke sini karena hujan-hujan gini enaknya makan sate Padang ya. Ini namanya Pondok Sate 58, lokasi masih di sekitaran Sukajadi ya. Legiters lihat ya, ini bukanya dari sore jam 4 sampai tengah malam, nanti satenya penuh banyak. Tuh ya, di sini banyak variannya, ada lidah, daging, untuk ayam ada ceker, kulit, daging ayam ya. Jadi dia boleh mix mau daging sapi atau mau ayam, semuanya ada komplit. Kalau di Pekanbaru ini sate Padang tuh boleh dikatakan seperti makanan harian ya. Paginya bisa sarapan sate Padang, makan siang sate Padang, malam sate Padang, tengah malam lagi nongkrong pun bisa makan sate Padang. Kalau Olive senangnya sate Padang tuh apa? Lidah dan usus ya. Sayang di sini nggak ada usus ya, usus sapi itu enak bener guys. Jadi yang Olive pesan kali ini lidah mix dengan daging. Terus di sini juga ada tambahan ya, opak, makan pakai opak enak banget ya. Ini opak biasa ya, orang Pekanbaru makan opak. Marki chop ya guys. Soalnya basic ya guys, soalnya lagi hujan. Dulu waktu masih tinggal di Jawa Barat, Olive taunya tuh opak tuh punyanya orang Sunda ya, makanannya orang Jawa Barat. Tapi begitu pindah ke Pekanbaru, mereka juga makan opak, sama-sama tuh dari singkong. Nah cuman yang di Pekanbaru ini dia lebih jelimet, opaknya dipakein saus Padang, terus di atasnya dikasih mie ya gitu deh. Tapi enak, tetap enak rasanya. Kalau Legiters perhatikan kuahnya, ini merah hampir kecoklatan. Kebayangkan ini pasti pedes sekali. Yap, kalian bener guys, ini memang pedes, lumayan pedes ya. Sebenarnya Olive nggak begitu suka sih yang kuahnya terlalu pedas begini ya, karena memang nggak begitu tahan pedas juga. Udah gitu kalau semuanya pedes, taste-nya tuh nggak kerasa lagi, lidahnya, dagingnya itu nggak kerasa. Sama ya makannya guys. Legiters tahu nggak kalau kuahnya sate Padang itu ternyata ada 3 macam ya, ada yang merah, ada yang kuning, juga ada yang mix gitu. Ternyata itu berdasarkan dari daerah dimana sate Padang itu berasal. Seperti sate Padang yang kuahnya kuning kental itu ya, dari tepung beras dan kunyit, itu ada campurannya, itu berasal dari Padang Panjang. Nah itu biasanya juga isinya daging sapi, usus, babat ya gitu, jeroan-jeroan deh. Kalau yang Olive makan ini dari Pariaman. Ini memang lebih banyak cabenya ya, baunya cenderung menyengat, kuat, rasa pedasnya juga cenderung lebih pedas daripada yang dari Pariaman itu. Dan yang terakhir yang warnanya kuning kecoklatannya itu mix perpaduan antara Pariaman dan Padang Panjang. Itu biasanya disebut sate Padang Kota. Rasanya juga cenderung seimbang ya antara gurih dan pedasnya. Nah inilah yang biasanya kita temukan di luar Sumatera Barat ya, sate Padang yang jenis ini, sate Padang Kota namanya ya. Ini berdasarkan informasi yang Olive ketahui ya. Tapi bila ada teman-teman yang berasal dari Sumatera Barat, mungkin informasi Olive salah atau ada yang kurang tepat, boleh dikomentari ya. Olive tunggu biar jadi masukan juga buat Olive, biar Olive juga tambah wawasannya. Sebenarnya sate Padang itu yang benar seperti apa sih? Dari mana gitu ya asal usulnya. Ditunggu ya teman komennya, boleh komen di bawah. Oh iya, Olive juga suka tuh dengan sate Padang Haji Mak Syukur ya, itu di Padang Panjang ya kalau nggak salah. Dulu pernah main ke sana, satenya besar-besar, kuahnya juga kuning dan tidak begitu pedas ya. Dagingnya empuk, jeroannya empuk, komplit, ada lidah, ada usus. Olive senang makan di sana deh. Dan katanya Mak Syukur juga buka cabang di mana-mana ya, sampai ke Jakarta. Awalnya didirikan oleh seseorang yang bernama Syukur ya, yang kemudian di kampungnya itu biasa dipanggil dengan Mak Syukur. Mak Syukur ini berjualan sate dari tahun 1941. Itu tadi awalnya gerobakan keliling gitu ya. Kalau main ke tempat aslinya sate Mak Syukur ini, satenya tuh banyak sekali ya guys.
pengunjung juga banyak yang makan di sana. Olive pernah iseng tanya sama pegawainya, ini sebanyak ini satenya dari mana ya, beli apa gimana? Ternyata kata pegawainya, Mak Syukur ini udah punya peternakan sendiri, jadi dia potong sapinya tuh sapi sendiri demi memenuhi pasokan sate di kedai mereka ya. Jadi memang harus punya peternakan sendiri gitu. Legiter suka nggak ya sate Padang atau lebih suka sate Madura yang kuah kacang? Oh ya, ini ada intermezzo sedikit ya. Olive mau cerita tentang asal usul sate. Jadi zaman dahulu kala ada seorang pedagang daging ya. Dia punya daging sisa yang potongannya kecil-kecil. Dia bingung nih potongannya mau dikemanain ya. Kemudian datanglah seorang kakek-kakek tua. Kelihatan kakek ini seperti dari Jawa. Ya, dia bilang, kamu punya daging, kamu tusuk-tusuk aja. Terus kamu bumbuin. Terus nanti kamu bakar. Nanti akan menghasilkan makanan yang sangat enak. Nah, kemudian mulailah dia mengikuti saran si kakek tersebut. Dia bakar dagingnya, dia bumbuin gitu ya. Dia kasih rempah-rempah khas dari daerah dia. Nah, kemudian dia jual dong itu satenya ya. Ternyata wangi sate yang dia bakar semerbak kemana-mana ya, karena dia membakar juga menggunakan rempah-rempah. Nah, sejak saat itu orang mulai berdatangan ke kedai satenya dan ingin mencoba sate buatannya. Dan ternyata orang suka. Nah, sejak saat itulah akhirnya sate Padang dikenal di mana-mana. Jadi orang banyak yang suka dengan sate Padang. Ya, ini sih cerita ya, dongeng aja, entah benar entah enggak, tapi asal mula sate katanya memang dari Jawa. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya, Legiters. Tapi ada satu moral yang bisa kita ambil dari cerita dongeng di atas ya guys. Jadi moralnya tuh begini, kalau hidupmu berantakan kayak potongan daging tadi, kamu jangan sedih ya. Kamu bisa kumpulin satu-satu masalahnya, kamu bumbui dengan semangat, lalu kamu bakar dengan api perjuangan ya guys. Siapa tahu suatu saat nanti kamu jadi sate spesial yang banyak dicari orang atau dibutuhkan orang. Oke guys, sekian saja cerita dari Olive ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan dari Olive, Olive minta maaf sebesar-besarnya ya. Di sini kan YouTube-nya tentang cerita Legit Olivia. Jadi ya jangan bosan ya, walaupun kalian ngeliatin Olive ngoceh aja ya dari awal sampai akhir. Namanya juga bercerita ya. Bye bye guys, sampai jumpa di lain waktu. Sehat-sehat semua Legiters.